Sobat Indakop Kaltim, bertemu lagi dengan saya Eka di podcast DPPK UKM, ruang ngobrol santai dan penuh insight seputar dunia usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan instruktur rotan dari UPTD Pelatihan Koperasi. Nah, kali ini kita akan membahas banyak tentang apa aja yang dibuat oleh UPTD Pelatihan Koperasi dalam melatih rotan. Nah, sekarang di depan saya ada Pak Yuyun Saputra dan Pak Yunus Tangke. Oke, Pak Yuyun dan Pak Yunus adalah operator layanan operasional di UPTD Pelatihan Koperasi. Nah, sekarang kita langsung saja tanya-tanya apa aja sih yang dilakukan UPTD Pelatihan Koperasi, khususnya workshop rotan ini. Oke, kita selalu sapa dulu. Apa kabar? Selamat pagi Pak Yunus dan Pak Yuyun. Semoga sehat ya Pak. Sehat. Alhamdulillah bisa berada di podcast episode kali ini. Nah, sebelum kita tanya-tanya, sebelumnya kita udah pernah ngobrol tentang UPTD Pelatihan Koperasi, tentang pelatihan apa aja yang dilakukan di sana. Nah, hari ini kita akan ngebahas apa sih workshop, salah satu workshop ya. Kan ada workshop rotan, ada workshop kayu, ada workshop kemasan dan ada workshop keramik ya. Keramik. Nah, kali ini kita khusus mengundang instruktur atau pelatih atau narasumber terkait workshop rotan. Nah, gimana Pak Yunus, bisa dijelaskan nggak apa sih workshop rotan itu sendiri? Workshop rotan sendiri ini di tempat kami adalah tempat untuk pengelolaan bahan rotan untuk anyaman dan dilengkapi dengan mesin. Dan workshop kami ini luasannya sekitar panjang 30, lebar 15. Rotan itu kan sebenarnya prosesnya itu dari bahan mentah ya Pak ya. Nah, bahan mentah. Nah, itu tuh gimana sih Pak? Bisa dijelaskan nggak lebih detail proses dari bahan mentahnya tadi? Apakah dia diambil dari mana? Tumbuhan apa? Seperti itu. Kalau rotan sendiri ini tuh biasanya paling banyak kami dapatnya di daerah Kubar, Kutai Barat, ya, Kutai Barat, Mahulu atau sekitarnya Kutim bisa. Nah, rotan ini begitu diambil dari hutan, dijemur, nggak semerta-merta langsung digunakan. gitu. Atau perlu ada proses. Nah, proses ini ada tiga macam. Satu, ngambil rotan dari hutan, ketika dia dipotong dari hutan, dipotong sampai di penjemuran, dijemur lagi Mbak. Dijemur, tidak langsung dipakai. Dijemur mungkin sekitar 2 hari 3 harian dijemur. Habis itu ada namanya perebusan atau penggorengan. Itu beneran direbus berarti ya Pak ya? Direbus. Gitu, tapi kalau dia di daerah Pulau Jawa itu namanya penggorengan. Cuma kalau kami di sini katakan perebusan aja karena menggunakan air. Nah, perebusan ini dengan cara menggunakan air dan solar. Perbandingannya itu solar 1 liter, 3 liter air. Jadi 1/3 perbandingannya antara solar dan air. Berarti dicampur ya Pak ya? Dicampur. Di dalam air itu. Nah, masukkan di tungku. Ada tungku namanya penggorengan atau pemasakan perebusan. Nah, dimasukkan, disatukan solar tadi ini 1 liter atau 3 liter air. Nah, kalau dia sudah penumpukan besar, dia makanya drum bukan liter lagi. Jadi 1 drum solar, 3 drum air. Gitu. Nah, dulunya orang pakai minyak gas, cuma kan minyak gas agak susah. Makanya orang beralih ke solar gitu. Gitu. Nah, dicampur, habis dicampur, direbus. Direbus kayak kita rebus air, ya. Direbus, habis direbus itu mendidih. Ketika dia sudah mendidih, si rotannya tadi ini dimasukkan. Dimasukkan, habis dimasukkan itu minimal 3 jam. 3 jam direbus atau digoreng, baru diangkat. Ketika diangkat, itu harus dijemur lagi. Minimal sehari, baru diangkat. Nah, itu gunanya perebusan atau penggorengan ini untuk mengeluarkan kadar air yang ada di dalam isi si rotan tadi dengan kadar minyak. Karena rotan ini mempunyai juga kadar minyak. Oh, ada minyak. Ya, jadi mengeluarkan
kadar air yang ada di dalam si rotan tadi sama kadar minyaknya supaya rotan ini bagus untuk anyaman atau tahan untuk kedepannya gitu. Gitu. Habis itu habis tadi penjemuran, ada lagi namanya pengasapan. Masuk ke yang tahap ketiga, pengasapan. Pengasapan itu dengan menggunakan belerang. Nah, tadi rotan ini sudah dijemur nih, habis direbus tadi atau digoreng, ditumpuk. Rotannya itu ditumpuk dengan ada sela di bawah, atau dikasih balok, ada selanya di bawah, ditumpuk, baru ditutupi dengan terpal. Jadi tidak boleh ada rongga. Ya, tidak boleh ada rongga, ditutupi terpal. Habis itu belerangnya ditaruh di bawah atau karbit. Karbit itu yang belerang tadi ya? Belerang sama karbit. Baru diasap. Itu waktunya itu 3 jam juga diasap. Diasap itu baru setelah selesai 3 jam diasap, dibuka, baru dijemur lagi sehari. Nah, gunanya pengasapan ini untuk melenturkan rotan dan membuat si rotan tadi ini tahan lama. Jadi tidak gampang kena rayap gitu. Jadi tidak gampang jabuk lah rotannya. Jadi kuat rotannya. Ya. Itulah tahapan-tahapan rotan, pengelolaan rotan sebelum masuk di mesin, dan nanti setelah itu, setelah tadi pengasapan, nah nanti itu masuknya di mesin langsung. Masuk di mesin, ada namanya mesin pembelah, ada namanya mesin penipis, ada namanya mesin poles, ada namanya mesin potong, atau ada namanya steam. Steam itu gunanya untuk melengkapkan rotan kalau dia masuk di mebel. Oh gitu. Nah, membuat rangka kursi jadi bisa dibengkok-bengkokkan gitu ya Pak ya. Steam ini dia dengan menggunakan uap panas. Jadi tidak perlu lagi membakar, karena kan kalau dibakar rusak permukaan rotan itu. Jadi kita pakai yang uap air, uap panas. Nah, supaya dia lentur rotannya, kita bisa gampang untuk membuat rangka kursi. Nah, kalau untuk ke ini anyaman sendiri itu beda lagi. Beda lagi. Nah, dia dari pengasapan tadi itu bisa langsung masuk di mesin. Nah, itu ada isi dalamnya dengan isi luarnya, kulitnya. Nah, nanti isi dalamnya ini namanya mesin pembelah. Nah, nanti itu keluar sendiri kulitnya. Tersendiri juga isi dalamnya atau hati rotan. Oh, jadi di dalam rotan itu banyak permukaan yang untuk ini, permukaan yang luar untuk ini gitu ya? Gitu. Oh, seperti jadi itu. Yang dalamnya ini itu yang dibuat kursi-kursi sofa, yang isi dalamnya atau hati rotan. Nah, kulitnya ini nanti dia dimasuk di mesin penipis lagi. Nah, bisa digunakan lagi untuk menganyam tadi untuk menganyam tadi, bisa gitu. membuat tas apa segala gitu ya. Jadi berarti gunanya banyak ya. Karena kan ada kadang kalau saya lihat itu rotan bentuknya tuh yang kayak bulat terus agak kecil-kecil gitu kan. Nah, ada juga yang rotan yang tipis yang dia buat anyaman. Oke. Nah, kalau yang bulat namanya rotan pitrit. Kalau yang kulit namanya leving. Nah, itu bermacam ukuran juga. Kalau yang pitrit tadi ada ukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili. Gitu. Sama juga dengan kulit. Gitu juga ukurannya. Seperti itu. Tapi kegunaannya apakah sama? Maksudnya yang 2 mili untuk kursi misalnya, atau yang berapa mili untuk ini gitu. Itu ada perbedaan nggak? Perbedaannya gunanya ada masing-masing. Seperti kalau dia 1 mili itu lebihnya ke yang kecil-kecil kayak tas, vas bunga atau tempat pensil. Nah, kalau yang sudah bicara masalah 3 mili ke atas sampai 5 mili itu untuk buat kursi sofa. Seperti itu. Jadi lebih kalau untuk sofa lebih kuat. Ya, sama dengan kulit juga, sama dengan itu. Menarik. Ternyata panjang ya prosesnya ya. Ya, panjang prosesnya benar. Dari mulai diambil dari hutan, dikubar, dimaulu atau dikutim, terus kemudian proses pengasapan, perebusan, tadi juga udah berkali-kali dijemur gitu ya. Akhirnya baru masuk mesin untuk diolah lagi. Baru nanti jadi bahan, masih bahan, dan itu masih bahan mentah ya Pak ya? Bahan setengah jadi. Gitu. Belum yang jadi, karena kan harus anyam dulu. Anyam dulu ya, benar. Menarik. Jadi
rotan tadi, kalau misalnya proses perebusan apa segala macam itu apakah dilakukan di workshop UPTD atau di Kubar sana? Nah, kalau untuk perebusan sendiri itu harus digunakan di penumpukan di Kubar sana. Oh gitu, jadi nyampe sini udah selesai di sini ya? sudah selesai. Nanti kita tinggal pengasapan aja sama steam. Nah, steam dengan mengelola di mesinnya untuk membuat filtrate dan laving tadi. Gimana kalau misalnya ada pelatihannya bukan di daerah Samarinda Pak, misalnya pelatihannya sebut aja di Bontang gitu kan, berarti kita udah memesan bahan mentahnya tadi dari Kubar kemudian dibawa ke Bontang gitu ya? Nah, berarti bawa alat-alat gitu atau gimana? Biasanya kalau kami diundang jadi narasumber di luar kota seperti bulan kemarin di Berau, di Sprindakot juga yang undang, dari Nasda yang undang. Nah, seminggu sebelum kami berangkat kami sudah pesan bahan kami buat di UPTD untuk kami bawa. Jadi kami yang melengkapi bahan dengan alat-alatnya. Jadi gitu. Kami bawa bahannya dengan alatnya juga. Oh gitu. Berarti komplit ya Pak ya, gitu ya. Itu ada, kalau misalnya rotan itu sendiri kan tumbuhan ya Pak, itu ada musim tertentu nggak sih? Misalnya dia hanya hanya ada di bulan apa, atau dia sepanjang tahun selalu ada nih tersedia bahan baku rotannya? Kalau si rotan ini kalau saya katakan setiap bulan sih ada Mbak. Setiap bulan ada musimnya. Nggak ada musimnya ya? Ada musim si rotan ini karena di tempat kita sendiri di Kalimantan rata-rata rotan ini masih rotan hutan gitu, belum ada budidaya atau tanam. Kalau beda di daerah Sumatera atau Sulawesi itu sudah melakukan penanaman rotan atau budidaya rotan gitu. Kalau kita masih rotan asli dari hutan. Jadi dia umur itu kita, sendiri. Ya umur rotan ini kita belum bisa pastikan ini berapa tahun gitu. Kalau kita rotan ditanam ini kan kita bisa pastikan panen 5 tahun, panen 10 tahun gitu ya. Menarik, ternyata ini ya masih murni dari hutan yang diambil terus, jadi kita nggak tahu juga ini udah umurnya berapa tahun gitu. Oke, sekarang pertanyaan ke Pak Yuyo nih gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh bahan mentah tentang rotan dan kalau misalnya tadi ada pelatihan, bagaimana cara kita melatih orang-orang di kabupaten atau di daerah tertentu. Nah, pertanyaannya target sasarannya nih siapa nih Pak untuk pelatihan anyaman rotan biasanya? Kalau targetnya sih banyak sih Mbak ya. Pertama nih seperti senioritas. Terus yang kedua anak-anak usia dini. Sebenarnya diajarin ini lah hasil hutan kita yang bisa kita buat anyaman gitu. Terus juga ada dari kabupaten kota yang undang untuk buat wirausaha baru. Oh, wirausaha baru. Berarti banyak ya Pak ya udah lahir lah dari pelatihan rotan ini seperti itu. Nah itu setelah misalnya nih udah selesai dilatih itu apakah ada pendampingan dari UPTD pelatihan koperasi ini Pak? Ada Mbak. Biasanya kami tiap per bulan tuh ada kayak monitoring siapa yang sudah ikut di UPTD, kami monitoring apa yang kendalanya mereka sampai sekarang ini. Kalau misalnya ada kendalanya misalnya seperti mesin atau alat, mungkin dia bisa ke UPTD. Oh gitu ya. Berarti di UPTD sendiri itu bisa kayak mungkin sistemnya menyewakan atau gimana gitu ya, bisa orang yang nggak punya alat itu bisa mengolah sih kayaknya enggak. Oh gitu. Mereka datang gratis aja sih. Oh gitu. Kalau jadi bahan kayak, bisa. Kalau bahan bisa disiapkan untuk UMKM. Oh gitu. Kalau mesin saya mau dipinjamkan itu bisa ya. Khusus buat orang-orang yang mungkin baru memulai usaha rotan ini ya gitu. Kalau misalnya wirausaha baru, banyak kan anak muda kah atau ya orang-orang yang sudah udah dewasa lanjut? Anak-anak muda sih. Karena kan kalau yang tua ini sudah, kalau buat untuk di mebel dia sudah ya tenaganya. Oh gitu. Berarti banyak ya sebenarnya yang bisa dilatih ya, mulai dari
anak-anak sampai yang memang sudah punya niat untuk bikin usaha. Seperti itu. Nah tadi kan kita juga udah bahas tentang, ini balik lagi ke Pak Yunus nih, pengolahan rotan. Nah tadi kan dijelaskan tadi jenis-jenis rotan apa aja, ada rotan hutan, ada rotan yang budidaya. Nah itu ada lagi nggak sih Pak perbedaannya, misalnya di hutan itu ada rotan apa gitu, atau jenis-jenis lainnya nggak gitu? Nah selama ini saya survei rotan atau bergelut di anyaman rotan ini, saya mendapatkan, kalau di Kalimantan Timur sendiri saya mendapatkan rotan ada sekitar 12 jenis rotan yang ada di Kalimantan Timur. Nah itu dari 12 jenis itu belum tentu itu dipakai semua. Oh gitu. Dan yang jenis rotan yang kami sering gunakan di UPTD atau sering kami gunakan untuk pelatihan itu ada namanya rotan kotok. Rotan kotok. Rotan kotok, ada rotan semambu, rotan sega, rotan jelayan, rotan pulut dan pulut. Pulut ini ada dua macam, pulut putih sama pulut merah. Dan rotan sega. Ada 7 macam rotan yang kami gunakan di UPTD pelatihan koperasi. Nah, yang paling banyak kami gunakan yaitu rotan sega dan rotan jelayan sama semambu. Nah, karena rotan sega ini itu keperluannya untuk anyaman. Anyaman yang tadi yang saya bilang itu rotannya ini tidak ada terbuang, bisa dipakai isi dalamnya, bisa dipakai kulitnya. Jadi rotan itu tidak ada terbuang gitu. Jadi semuanya dipakai ya? Semuanya dipakai. Nah itu khusus untuk anyaman yang kecil-kecil, untuk tas atau anjat, itu kulitnya buat anjat, isi dalamnya buat kursi atau anyaman yang lain. Nah itu gunanya. Yang paling banyak kami pakai itu rotan sega namanya. Kalau untuk lebihnya ke mebel tadi itu namanya rotan jelayan sama semambu dan kotok. Kan itu rotannya dia dimensinya besar. Kalau yang sega tadi kecil-kecil, paling dapatnya sejari, sejempol gitu, paling besar. Ukuran besarnya. Ya, ukuran besarnya. Kalau rotan khusus untuk mebel tadi ini itu minimal 30 mili besarannya, atau 3 cm. Oh gitu. Ya. Berarti beda-beda ya jenisnya, terus ukurannya. Dan kalau umurnya itu ya kita kan tadinya saya bilang tadi kita tidak bisa pastikan karena masih rotan di dalam hutan kan sudah lama. Nah, mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Oh gitu. Tapi dia tetap tumbuh terus ya Pak ya? Misalnya nih misalnya kita habis potong nih rotannya, terus dia akan tumbuh terus. Iya, gitu karena kan orang motong rotan ini Mbak, itu tidak sekaligus dipotong semuanya. Dicari yang tuanya. Tinggal yang mudanya, nanti ada tumbuh lagi gitu. Beda kalau dia ditanam. Nah, kalau ditanam ini itu sekaligus panen. Karena kan dia sudah tahu tumbuhnya bersamaan gitu kan. Jadi sekaligus panen dia, baru tanam lagi. Oh gitu, jadi sekalian jadi tumbuh ini. Cuma pasti lama ya Pak ya? Ya lama, biasanya sih 5 tahunan. Di atas 5 tahun, jadi lumayan lama juga untuk untuk dapat hasilnya. Dapat hasil, harus nanam yang banyak. Harus nanam yang banyak gitu. Terus lahannya juga harus besar ya. Kemudian kalau misalnya di rotan itu kan tadi ada di Kubar, ada di Kutim. Kalau di Samarinda ada nggak sih Pak rotan? Kalau di Samarinda sendiri ada sih, tapi tidak terlalu banyak. Seperti yang di kebun di wisata Pampang? Ya Pampang, Pampang ke sana masih ada, cuma kan tidak terlalu banyak gitu. Dan rotannya juga masih muda-muda. Oh gitu. Jadi yang tua-tua tuh banyak di Kubar ya? Kubar sama Mahulu. Karena jenis rotannya juga ya bagus lah kalau Kubar Mahulu, karena kebanyakan tumbuhnya di gunung. Di atas bukit-bukit gitu ya? Di atas bukit-bukit. Jadi lebih banyak, lebih bagus juga. Ya. Karena kalau dia tumbuhnya di bukit-bukit ini kadar airnya lebih berkurang. Kalau dia tumbuhnya di rawa-rawa kadar airnya lebih banyak gitu. Kembali ke Pak Yuyun gitu. Kan tadi udah dijelasin tadi jenis-jenis rotannya, terus prosesnya. Nah, produk apa aja sih Pak yang dihasilkan dari rotan ini? Selain kursi, meja tadi, ada lagi nggak yang bisa diaplikasikan gitu? Kalau misalnya untuk rotan sendiri ya banyak kayak di anyaman, seperti kayak buat pas bunga, tempat tudung saji, terus
buat sekatan rumah tuh apa? Capsule gitu ya. Juga ada, terus ada yang buat di dinding. Hiasan gitu juga ada. Sekarang kan furnitur kan banyak tuh kayak kembali ke bahan-bahan yang natural gitu kan. Nah itu apakah bisa dikombinasikan dengan furnitur yang mungkin dari HPL, dari apa gitu? Apakah itu bisa? Kemarin kan juga ada pelatihannya. Kombinasi antara workshop kayu dan rotan. Jadi setelah mereka buat rangka kursi, nanti dianyam. Oh gitu. Kombinasi antara kayu dan rotan. Kalau jati juga masih bisa disambung-sambungin ya. Bisa. Kayak misalnya dari, kalau saya pernah lihat itu ada kursi jati, kemudian ada rotan-rotannya. Ya. Nah itu bisa ya? Bisa, itu biasanya sih Mbak 50-50 biasanya kelihatannya, 50 rotannya, 50 kayunya. Oh gitu. HPL pun juga sudah pernah kami buat meja, kombinasi dengan rotan. Berarti rotan ini nggak ketinggalan zaman lah ya. Nah, jadi bisa naik lagi lah gitu, bisa naik lagi dengan dikombinasikan dengan berbagai furnitur yang kekinian kayak HPL tadi. Jati juga kan lagi naik daun gitu ya, jadi bisa kombinasi. Nah itu tadi kita berbicara tentang workshop rotan dan apa sih rotan itu gitu ya. Kalau misalnya ada orang dari luar nih, misalnya dari luar bukan instansi dari Disperindakoop, apakah bisa ikut pelatihan atau mengajukan pelatihan ya? Ada kerjasama nggak dengan pelatihan di luar dari dinas, misalnya dari perusahaan atau apa gitu? Bisa kalau kalau untuk dari di luar dinas, kalau perusahaan biasanya sih ngundang untuk pelatihan jadi narasumber saja. Kalau untuk kerjasamanya kayaknya belum ada. Tapi mungkin bisa kalian membuka peluang kayak misalnya dari perusahaan atau dari instansi luar pemerintah yang mau kerjasama seperti itu untuk pelatihan. Itu sudah sering berkunjung ke perusahaan-perusahaan untuk datangi CSR itu biar benar CSR-nya ya. Jadi bisa membuka lah kesempatan untuk orang banyak untuk bisa belajar rotan ya. Seperti itu. Baik, itu saja pertanyaan hari ini. Terima kasih Pak Yunus dan Pak Yuyun sudah datang di podcast episode kali ini. Nah, Sobat Indakop Kaltim, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini dapat menambah insight buat teman-teman Sobat Indakop. Terima kasih, saya Eka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.